melakukan distribusi. Saya Jaswani dengan NIM 21 20 20 3874236011. Apa sih distribusi? Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi adalah penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Adapun tujuan dari distribusi yaitu supaya barang dapat disalurkan ke konsumen dengan baik. Selain itu juga dapat memperhatikan kondisi produsen dan sarana yang tersedia di masyarakat. Adapun fungsi dari distribusi yaitu sebagai informasi, promosi, negosiasi, pemasaran, dan kepemilikan. Adapun sistem distribusi. Sistem distribusi dilakukan untuk mendukung kegiatan produksi dan konsumsi. Sistem distribusi ini pun terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem distribusi langsung dan sistem distribusi tidak langsung. Sistem distribusi langsung yaitu distribusi yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat atau konsumen oleh produsen, tidak melalui atau tanpa perantara. Contohnya seperti nelayan yang menjual ikannya secara langsung kepada konsumen. Sedangkan distribusi tidak langsung adalah penyaluran hasil produksi kepada konsumen melalui perantara, tidak produsen langsung. Contohnya bisa lewat pedagang yang membeli dan menjual kembali hasil produksi tanpa bentuk dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Dalam hasil distribusi, hasil produksi yang disalurkan kepada konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor pasar, faktor barang, dan yang terakhir faktor perusahaan. Di sini yang dimaksud dengan faktor pasar menurut Kamus Bahasa Indonesia merupakan tempat orang jual beli. Pada faktor pasar, saluran distribusi dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, seperti jumlah konsumen, letak geografis, jumlah pesanan, atau kebiasaan dalam pembelian. Sedangkan faktor barang, pertimbangan dari segi barang bersangkut paut dengan nilai unit, besar dan berat barang, kan mudah rusaknya barang, standar barang, dan pengemasan. Barang dari jenis makanan dan bukan makanan tentu berbeda proses pendistribusiannya. Begitupun barang yang mudah rusak dan tahan lama juga berbeda dalam proses distribusi. Terakhir adalah faktor perusahaan. Pada faktor perusahaan, pertimbangan yang diperlukan di sini adalah sumber dana atau pendanaan. Tidak hanya itu, tapi juga pengalaman dan kemampuan manajemen serta pengawasan dan layanan yang diberikan. Faktor kebiasaan dalam pembelian, pertimbangan yang diperlukan dalam kebiasaan pembelian adalah kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang tersebut. Contoh kegiatan distribusi. Beberapa contoh kegiatan distribusi atau contoh kegiatan ekonomi distribusi meliputi pembelian harga dari produsen, pengemasan, pengangkutan barang, penjualan ke pedagang atau grosir, dan penyimpanan. Lembaga distribusi adalah lembaga atau orang badan usaha yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen. Lembaga distribusi dapat digolong menjadi 1. Pedagang. Pedagang adalah lembaga distribusi yang melakukan pekerjaan membeli hasil produksi untuk kemudian dijual kembali. Pedagang terbagi menjadi 2, yaitu pedagang besar. Pedagang besar yaitu pembelian barang dalam jumlah besar dan menjualnya kepada pengecer. 2. Pedagang kecil yaitu pedagang yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan langsung kepada konsumen akhir. 2. Perantara khusus. Perantara khusus adalah lembaga yang berfungsi untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Lembaga khusus dapat dibedakan menjadi 3, yaitu agen, yaitu lembaga yang membeli dan menjual barang kepada pihak lain. Kedua, makelar, yaitu perantara yang membeli menjual barang tertentu diangkat oleh pihak yang berwenang. Upah yang diterima makelar disebut provisi. Ketiga, komisioner, yaitu perantara yang membeli dan menjual barang tertentu atas namanya sendiri berdasarkan pesanan dan tanggungan orang lain. Upah yang diterima disebut komisi. Importer dan eksportir. Importer adalah pedagang yang membeli barang dari luar dan menjualnya di dalam negeri.
Keuntungan diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli. Eksportir adalah pedagang yang membeli barang dari dalam negeri dan menjualnya ke luar negeri. Keuntungan berasal dari selisih harga dan harga beli.